Lebih sedikit peluang kerja yang muncul, dan proses perekrutan sering memakan waktu. Jika kamu baru saja memulai proses pencarian kerja, kemungkinan besar kamu belum merasa terpuruk. Jika seseorang tidak mendapatkan wawancara atau tidak cukup mendapat wawancara, itu mungkin merupakan indikator bahwa resume atau CV mereka memerlukan beberapa perbaikan. Atau mungkin mereka memiliki resume yang bagus, namun mereka tidak menyesuaikan resume mereka secara spesifik dengan pekerjaan yang mereka lamar. Bagi kandidat yang berhasil lolos ke tahap wawancara, tetapi tidak berhasil, maka teknik wawancara mereka yang perlu diperbaiki. Mungkin kamu terlihat terlalu cemas atau kurang siap. Berikut 6 hal produktif tambahan yang dapat kamu lakukan sebagai seorang job seeker, sebagai upaya untuk mengesankan manajer perekrutan di masa pencarian kerja. Yang pertama adalah ikut freelance atau volunteer. Jika saat ini kamu belum bekerja, kamu mungkin memiliki banyak waktu luang yang tidak perlu dihabiskan hanya untuk mencari pekerjaan. Memberikan keahlian kamu secara sukarela untuk organisasi nirlaba atau keagamaan, atau menawarkan layanan kamu kepada bisnis lokal dengan sedikit biaya saja, bisa menjadi cara yang bagus untuk mengisi hari-hari kamu. Apakah kamu mahir menggunakan komputer? Apakah kamu bekerja di bagian HRD? Apakah kamu bekerja di layanan pelanggan? Kita semua memiliki beberapa keterampilan yang dapat kita tawarkan kepada orang lain. Dan hanya dengan niat baik, kebaikan pasti akan kembali kepada kita. Selain memberi kepuasan, menjadi sukarelawan akan memperluas jaringan profesional kamu, membangun kepercayaan diri, dan membantu menyempurnakan dan mengembangkan keterampilan. Hal ini juga dapat membuka pintu bagi pekerjaan di masa depan atau perubahan karir, seperti yang terjadi pada salah seorang teman saya yang merupakan seorang operator, dan ia ingin memasuki dunia sumber daya manusia. Dia terhubung dengan seseorang yang memiliki perusahaan konsultan SDM, dan ia menawarkan diri untuk bekerja paruh waktu dengan mereka sebagai koordinator SDM. Dan dia melakukan itu mungkin sekitar 2 hingga 3 bulan. Dan kemudian dia mendapatkan peran resmi HR pertamanya sebagai HR generalis. Yang kedua, cobalah untuk pelajari keterampilan baru atau asah keterampilan yang sudah kamu punya. Dunia pekerjaan selalu berevolusi, yang berarti peran yang menurut kamu memenuhi syarat bisa saja memerlukan lagi keterampilan lain yang belum kamu pertimbangkan. Jika suatu peran telah diposting selama beberapa waktu atau dihentikan selama beberapa waktu, manajer perekrutan mungkin juga mencari keterampilan yang awalnya tidak mereka cantumkan dalam deskripsi pekerjaan. Apapun pilihannya, tidak ada salahnya untuk memoles lagi keterampilan baru yang inovatif, seperti kecerdasan buatan dan ChatGPT yang semakin relevan bagi perusahaan, atau mengasah keterampilan yang mungkin sudah lama tidak Anda praktikkan. Kamu dapat menambahkan skill ini ke dalam resume atau CV kamu, dan dapat menggunakan ini dalam percakapan saat wawancara, guna menjelaskan apa yang telah kamu lakukan selain sekadar melamar pekerjaan. Untuk membantu kamu dapat mengikuti kelas online gratis tentang topik-topik seperti pemrograman, pemasaran, menulis, hukum, desain, dan lain-lain. Yang ketiga, cobalah untuk menjalin koneksi dengan sesama pejuang loker. Berkoneksi dengan rekan sesama pencari lowongan kerja adalah cara terbaik untuk menambah support system, karena mereka tidak hanya dapat memahami kesulitan kita, namun mereka juga dapat memberi masukan di area mana saja yang perlu kita tingkatkan. Kamu boleh memanfaatkan media sosial seperti grup di Telegram, LinkedIn, Facebook, atau WhatsApp untuk berjejaring dengan sesama pencari lowongan kerja. Melalui komunitas, kita saling mendukung, saling membantu, berbagi petunjuk pekerjaan satu sama lain, dan melakukan persiapan wawancara satu sama lain. Yang keempat, cobalah untuk terhubung kembali dengan perekrut dari lamaran pekerjaan lama. Hal ini mungkin terkesan agak kurang familiar bagi kamu. Pikirkan kembali posisi yang pernah kamu lamar beberapa bulan atau bahkan setahun yang lalu. Posisi yang kamu rasa cocok dan bahkan berhasil mencapai proses seleksi akhir sebelum ditolak. Apakah manajer perekrutan dan anggota tim lainnya tampak menyukai kamu? Apakah jelas bahwa kamu ditolak bukan karena keahlian atau kecocokan kamu, namun karena orang lain merupakan kandidat yang sedikit lebih baik? Kemungkinan ada peluang terbuka di perusahaan atau tim tersebut yang belum dipertimbangkan, atau akan muncul dalam rencana mereka.
Menindaklanjuti perekrut yang pernah kamu temui di masa lalu adalah cara yang bagus untuk tetap berada di radar perusahaan mereka ketika perekrutan kembali dilakukan, serta membangun koneksi berharga yang dapat berguna di kemudian hari. Strategi ini bisa dipertimbangkan dalam mendapatkan pekerjaan setelah ditolak di perusahaan tersebut. Nah teman-teman, jadi itu merupakan 4 hal produktif tambahan yang bisa kamu lakukan selama menjadi seorang job seeker. Saya yakin dan percaya bahwa keempat hal ini jika teman-teman lakukan, maka peluang kamu untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin terbuka lebar.